setelah kematian itu jelas akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Inilah orang yang cerdas. Jadi Rasulullah tidak menjawab orang yang cerdas adalah orang yang punya titel banyak, profesor, doktor dan lain sebagainya, tidak. Rasulullah juga tidak menjawab orang yang cerdas adalah orang yang menguasai sains dan teknologi, tidak. Tapi sangat sederhana sekali Bapak Ibu sekalian, orang yang cerdas adalah orang yang selalu banyak mengingat kematian dan mempersiapkan kematian itu dengan sebaik-baiknya. Itulah orang yang cerdas. Ini kayaknya perlu pertanyaan lagi nih adik-adik. Adik-adik, ini ada pertanyaan lagi. Ini karena judulnya juga temanya ini berkenaan dengan tanah air, ya. Pertanyaannya, siapakah Menko Polhukam? Siapakah Menko Polhukam RI yang sekarang? Angkat tangan. Aku angkat tangan. Apaan lagi? Wiranto. Ahok. Wiranto. Rusdi. Jangan terkomentar. Ayo. Wiranto. Wiranto jawab. Ya gagal. Yang dengar saya doakan semoga menjadi anak soleh, sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nanti ada pertanyaan lagi. Jadi dalam ceramah ini Pertanyaannya ada duitnya. Jadi adik-adik tolong disimak baik-baik ya. Nanti ada pertanyaan. Yang bisa menjawab saya kasih 50.000. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi Rasulullah menjawab, Bapak Ibu sekalian, orang yang cerdas adalah orang yang selalu banyak mengingat kematian di dalam hidupnya dan mempersiapkan kematian itu dengan sebaik-baiknya. Itulah orang yang cerdas. Jadi sekarang kalau kita lihat keadaan kita, keadaan negara kita, Masya Allah, musibah, petaka, silih berganti. Betul gak Pak? Betul gak Bu? Jadi musibah, petaka ini selalu menghampiri kepada rakyat Indonesia. Dari mulai kebakaran hutan di mana-mana, dari mulai banjir juga. Ya dulu banjir kita dengar mungkin hanya di Jakarta, tapi sekarang udah berbagai macam daerah kena banjir. Longsor di mana-mana, meletuskan gunung Merapi, Sinabung, dan masih banyak lagi petaka-petaka yang menghampiri negara kita ini. Ini salah satu penyebab utamanya Bapak Ibu sekalian. Salah satu penyebab utamanya adalah kita bangsa Indonesia banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita tidak mau bertaubat. Kita terbiasa melakukan maksiat mungkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penyebab utamanya musibah petaka menghampiri kepada negara kita ini. Pada zaman Umar bin Khattab, Bapak-bapak sekalian, ini pernah terjadi gempa yang luar biasa. Setelah terjadinya gempa, orang-orang dikumpulkan oleh Umar bin Khattab. Setelah mereka kumpul, satu pertanyaan yang dilontarkan oleh Umar bin Khattab kepada kaumnya, kepada umat muslimin, dosa apa, maksiat apa yang telah kalian
maksiat apa, dosa apa yang telah kalian lakukan kepada Allah sehingga Allah murka memberikan gempa kepada kita? Ini pertanyaan. Jadi pertanyaannya bukankah apakah kalian menjaga alam ini? Bukan. Apakah kalian membuang sampah pada tempatnya? Bukan. Tapi ini juga faktor. Tapi yang paling penting adalah pertanyaannya, dosa apa, maksiat apa yang telah kalian lakukan kepada Allah sehingga Allah murka memberikan gempa kepada kita? Ini pertanyaannya. Kemudian juga dalam sejarah umatnya Nabi Musa, pada zaman itu umatnya Nabi Musa hidup dalam kesenangan, tumbuh-tumbuhan semuanya tumbuh subur, hujan turun, hewan ternak di mana-mana banyak dan ada. Kemudian setelah itu petaka datang, dihentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.